Kalau di Indonesia nih ya weh, sifat roko-rokobi ini mirip dengan kuyang ya kayaknya. Kadang juga kutukan ini nih bukan karena kesalahan wanita itu sendiri, melainkan akibat dosa suami atau ayahnya. Kalau kita ngomongin di Jepangan nih, pasti kan kita ngomongnya soal anime, kemajuan teknologi, makanan, ataupun tentang budayanya. Nah, bicara tentang budayanya nih, ada satu legenda atau lebih cocok dikatakan sebagai makhluk mitologi Jepang yang cukup terkenal. Bahkan makhluk mitologi ini sering dijadikan sebagai inspirasi dari karakter di anime itu sendiri. Oke, sebelum lanjut kita opening dulu ya. Selamat datang di channel Septri Zayana. Bagaimana kabar kalian hari ini, wey? Semoga sehat selalu ya. Oke, malam ini kita akan membahas di Jepangan nih. Tapi bukan soal animenya ya yang terkenal itu, tapi kita akan membahas tentang yokai atau makhluk-makhluk supranatural asli Jepang. Nah, kalau di Indonesia itu mungkin yokai itu kayak setan ya, atau siluman, ya macam Mbak Kunti, Poci, genderuwo, atau jin, atau siluman lainnya. Nah, kalau di Jepang ini umumnya disebut dengan yokai. Dan yokai ini ada banyak jenisnya ya weh, seperti juga setan di Indonesia yang banyak jenisnya. Nah, di video kali ini aku bakal ajak kalian untuk tahu lebih dekat sama para yokai nih. Dengan sumber informasi yang sudah aku pilih-pilih tentunya weh. Kita akan bahas dari awal kemunculannya sampai saat masa modern ini ya. Oke, yang pertama kita punya Kappa. Bisa dibilang di antara banyak makhluk mitologi Jepang, Kappa ini yang paling terkenal. Kappa ini digambarkan sebagai makhluk kecil berkulit hijau dengan punggung yang menyerupai tempurung kura-kura. Secara visual, mereka ini perpaduan antara lucu tapi juga sedikit mengerikan weh. Dalam banyak legenda, Kappa bisa berdiam di sungai, kolam, bahkan saluran irigasi. Mereka sering mengawasi manusia yang melintas atau kadang hanya mengintip dari permukaan air. Kappa ini sering muncul sebagai peringatan agar anak-anak atau orang yang ceroboh lebih berhati-hati terhadap bahaya arus sungai. Keberadaan mereka juga sudah tercatat sejak lama loh. Misalnya nih, di buku Japan Demonium Illustrated yang judulnya The Yokai Encyclopedias of Toriyama Seikien dari abad ke-18. Di sana sudah ada ilustrasi kappa yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh makhluk ini dalam imajinasi masyarakat sejak zaman dulu. Nah, sedikit fun fact nih wey, di makanan sushi kan ada gulungan sushi yang isinya mentimun yang namanya itu kappa maki kan? Yap, benar, nama kappa maki itu terinspirasi dari kappa ini. Kenapa bisa terinspirasi? Karena Kappa sendiri itu suka makan mentimun, weh. Walaupun terkenal dan wajahnya nggak terlalu seram seperti yokai yang lain, Kappa yang namanya hantu itu ada bagian yang berbahayanya. Menurut cerita rakyat Jepang, zaman dahulu, Kappa senang menantang manusia untuk bergulat di tepi sungai atau menarik kaki orang yang lewat. Bahkan, mereka ini sering menggoda anak-anak agar turun bermain di dalam air. Lalu, Kappa akan mencuri siri kodama dari anak tersebut. Nah, siri kodama sendiri itu adalah bola mistis yang dipercaya menyimpan jiwa manusia. Konon, mereka mengambil bola ini langsung dari dalam tubuh korbannya saat berada di air. Walaupun begitu nih wey, di dalam mitologi Jepang ada cara unik untuk menghadapi kappa ini loh. Sumber kekuatan kappa itu kan terletak pada cekungan di atas kepalanya yang berbentuk seperti piring kecil selalu berisi air. Selama itu tidak tumpah, kappa akan tetap kuat dan lincah, bahkan mereka sanggup menyeret orang dewasa ke dasar sungai. Tapi kalau air itu hilang atau tumpah, kappa akan menjadi sangat lemah dan gak bisa kembali ke air. Nah, manusia yang cerdik bisa menyelamatkan diri dengan cara membungkuk sopan. Karena kappa ini sangat terikat pada etika sopan santun budaya Jepang. Dia pasti akan membalas membungkuk nih wey. Saat itulah air di kepalanya tumpah dan mereka kehilangan kekuatannya. Cukup unik ya wey cerita makhluk mitologi satu ini ya. Sebenarnya cerita mitologinya itu lebih menyeramkan, namun dibalut dengan sopan santun yang tinggi di Jepang. Nah, kalau di dalam anime, kappa itu banyak dijadikan sebagai inspirasi dari tokoh anime. Seperti contohnya itu di anime Sarazanmai, ada karakter Kepi dan anak-anak yang berubah jadi kappa. Di sana, ada bahkan secara eksplisit dibahas soal siri kodama sebagai objek yang harus mereka ambil. Selain itu nih wey, ada juga karakter yang terinspirasi dari kappa seperti Kawamatsu dari One Piece. Meskipun dia disebut sebagai ikan duyung kodok, tapi secara fisik dan sifat, dia sangat mencerminkan karakteristik kappa ini. Nah, yang kedua, itu ada yang namanya Tengu. Kalau kappa kan hidupnya di air atau sungai nih wey. Kalau Tengu ini di pegunungan. Secara fisik, Tengu ini adalah makhluk setengah manusia dan setengah burung. Wajahnya merah menyala dengan hidung yang sangat panjang. Beberapa dari mereka juga punya sayap yang besar. Tengu ini memakai pakaian pendeta gunung lengkap dengan sandal kayunya wey.
Dalam mitologi Jepang, umumnya orang-orang Jepang itu menghormati Tengu sebagai penjaga gunung dan hutan nih. Tapi hati-hati ya weh, karena Tengu juga dikenal suka menyesatkan manusia yang sombong atau tamak. Mereka nggak segan-segan menyeret orang yang bermasalah ini sampai tersesat jauh di tengah hutan gunung. Nah, awalnya dalam naskah-naskah Buddhis kuno, mereka ini dipandang sebagai roh pengganggu karena sering menyesatkan orang di hutan tadi. Tapi lama-kelamaan, mereka ini justru dianggap sebagai pelindung karena melindungi hutan tadi itu. Selain itu, Tengu juga digambarkan ahli bela diri dan ahli berpedang. Kalau kita bandingkan dengan mitologi Yunani nih, Tengu ini mirip dengan Dewa Hermes karena sifatnya yang ambigu. Mereka itu punya dua wajah, bisa jadi pelindung yang sangat dermawan, tapi juga bisa jadi penggoda yang sangat licik kalau kita nggak menghormati alam. Jadi ya intinya tuh kayak di Indonesia lah ya weh, kalau di gunung itu kan kita harus hati-hati nih, nggak boleh aneh-aneh, nanti penunggunya marah. Nah, penunggunya ini kalau di Jepang itu kita sebut namanya Tengu. Kalau di anime ini ya weh, sosok Tengu ini tuh sering banget muncul ya. Misalnya di anime Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba, karakter Sakonji Urokodaki. Gurunya si MC yaitu Tanjiro Kamada. Meskipun dia ini bukan Tengu yokai, tapi topeng Tengu ikonik yang dia pakai itu merujuk langsung pada citra perlindungan gunung dan tradisi yang kita bahas tadi. Yang ketiga, kita ada Roku Rokubi. Nah, Roku Rokubi ini kalau di siang hari itu tampak seperti manusia biasa. Namun, kalau malam hari, dia baru aktif tuh jadi yokainya. Umumnya, Roku Rokubi ini berwujud wanita cantik yang mengenakan pakaian kimono. Tapi pada malam hari saat mereka tidur, leher mereka itu akan memanjang hingga beberapa meter. Nah, hal itu memungkinkan kepala mereka bergerak bebas untuk menakut-nakuti orang bahkan mencari mangsanya. Menurut legendanya nih, mereka itu bukanlah monster dari lahir, melainkan manusia yang terkena kutukan akibat perbuatan buruk di masa lalu atau melanggar ajaran agama. Kadang juga kutukan ini nih bukan karena kesalahan wanita itu sendiri, melainkan akibat dosa suami atau ayahnya. Sebagian besar Roku Rokubi ini digambarkan sebagai makhluk yang hanya ingin menakut-nakuti manusia, seperti pemabuk atau orang yang sedang tidur. Namun, dalam beberapa versi yang lebih gelap, mereka bisa jadi sangat ganas dengan wajah yang menyeramkan, taring tajam, dan lidah panjang untuk melilit atau menghisap darah korbannya demi menjaga agar mereka itu tetap awet muda wey. Dalam kehidupannya sehari-hari di siang hari, mereka itu seringkali tidak menyadari bahwa diri mereka adalah seorang Roku Rokubi karena perubahan tersebut terjadi secara tidak sadar saat mereka tertidur. Kalau di Indonesia nih ya weh, sifat Roku Rokubi ini mirip dengan Puyang ya kayaknya. Kalau di dalam anime, karakter Sarahebi dari One Piece itu kayaknya terinspirasi dari Roku Rokubi ini. Karena memiliki kemampuan fisik menyerupai Roku Rokubi dengan leher yang bisa memanjang. Yang keempat, kita ada Yurei. Yurei ini bukan sekadar hantu biasa. Mereka adalah roh penasaran yang jiwanya belum tenang. Secara fisik, Yurei ini mempunyai ciri khas rambut hitam panjang yang terurai menutupi wajah. Pakaiannya putih bersih, mirip jubah pemakaman tradisional Jepang dan dia itu melayang-layang weh. Ya kalau di Indonesia mungkin ini mirip Mbak Putih kali ya. Nah, para Yurei ini tuh nggak bisa pergi ke alam arwahnya karena pas mereka meninggal itu mereka punya emosi yang terlalu kuat. Bisa karena dendam yang mendalam, kesedihan yang nggak terbendung, penyesalan, bahkan cinta yang belum sempat tersampaikan. Emosi inilah yang mengikat mereka sehingga mereka tertahan di dunia kita dan dunia arwah. Dalam budaya Jepang sendiri, Yurei ini masuk ke dalam kategori obake atau istilah buat makhluk yang berubah wujud dari manusia ke supranatural. Uniknya nih, Yurei itu biasanya setia sama satu tempat atau satu orang aja. Entah itu sumur tua yang gelap, jembatan sunyi, atau kamar tertentu. Mereka bakal terus muncul sampai masalah di masa lalu itu, entah itu janji yang diingkari atau pengkhianatan itu benar-benar telah terselesaikan. Nah, Yurei ini banyak masuk ke cerita kuno Jepang seperti cerita legendaris Yotsuya Kaidai. Di sana ada sosok bernama Oiwa. Nah, Oiwa inilah yang jadi kiblat atau ikon visual hantu perempuan berambut panjang yang kita kenal sekarang ini. Cerita Yotsuya Kaiden sendiri itu cukup menarik loh weh. Apa harus kita bahas ya? Bagaimana menurut kalian? Kalau mau dibahas, di komen ya. Nah, kalau kalian itu suka nonton film horor modern seperti Ringu atau Sadako dan juga Ju-on Kayako,
Nah, mereka itu adalah adaptasi langsung dari konsep Yurei ini. Yang kelima, kita ada Yuki Onna atau perempuan salju. Secara fisik digambarkan sebagai wanita yang tinggi, cantik, tapi kulitnya itu sangat pucat kayak es nih weh. Dia memakai kimono putih yang seolah-olah menyatu dengan salju. Ya, ibaratnya Yuki Onna ini kayak hantu atau siluman yang ada di daerah bersalju lah ya weh. Cerita Yuki Onna yang paling terkenal nih weh, adalah saat Yuki Onna bersama dua orang pria. Ceritanya saat badai salju turun, terdapat pria muda dan pria tua. Yuki Onna ini membekukan pria tua namun membiarkan pria muda ini tetap hidup. Dengan syarat, Yuki Onna mengancam bahwa jika pria muda tersebut memberitahu siapapun tentang keberadaannya, maka wanita salju tersebut akan menghantui dan membunuh pria muda tersebut. Singkat cerita aja nih ya weh, Yuki Onna ini tertarik dan jatuh cinta dengan pria muda tersebut. Karena tahu dia adalah siluman, dia kemudian berpura-pura jadi manusia dan mendekati sang pria muda itu. Waktu terus berjalan dan akhirnya pria muda tersebut pun kepincut dan menikahi Yuki Onna, lalu mereka hidup bahagia. Bahkan akhirnya kedua pasangan ini memiliki anak loh. Karena merupakan yokai, tentu saja Yuki Onna ini tidak terlihat menua. Hal tersebut membuat sang pria ini kebingungan weh, sebab ia tidak tahu kalau pasangannya itu merupakan jelmaan dari siluman. Setelah dirasa menemukan momen yang tepat, Yuki Onna ini lantas menjelaskan semuanya. Ia mengatakan bahwa ia adalah Yuki Onna, siluman wanita salju. Namun, dia tidak membunuh pria tersebut karena pria tersebut telah memegang rahasianya rapat-rapat weh. Yuki Onna sangat peduli atas keselamatan anak-anaknya nih, dan meminta untuk pria tersebut selalu menjaga anak mereka apapun yang terjadi. Hal itu pun dituruti oleh pria muda tersebut hingga akhir hayatnya. Usai ditinggal suaminya meninggal, Yuki Onna merasa jika dia sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk bertahan di dunia nyata. Dia pun pergi ke dunia arwah namun tetap berusaha menjaga anak-anaknya dengan cara mengawasi mereka dari alamnya. Nah, kalau di anime, karakter yang terinspirasi dari Yuki Onna itu seperti Mizore Shirayuki dari anime Rosario plus Vampire. Sosoknya yaitu gadis salju pemalu dengan kekuatan es. Miriplah dengan Yuki Onna ini. Nah, untuk yokai yang terakhir kita akan bahas yaitu yokai bernama Jorogumo. Nama Jorogumo sendiri artinya cukup bermakna ya weh, yaitu pengantin pengikat atau wanita yang mengikat dengan benang. Namanya ini bukan cuma kiasan, tapi beneran menggambarkan bagaimana Jorogumo menjebak mangsanya. Jadi intinya si Jorogumo ini kan fisiknya cantik ya weh kayak Yuki Onna tadi. Nah, dia itu menggunakan wajah cantiknya ini untuk menjebak manusia yang kemudian akan dijadikan sebagai makanannya. Dalam mitologi Jepang, dia ini sering muncul di tempat-tempat strategis seperti dekat jembatan atau air terjun, tempat di mana orang sering berhenti sejenak untuk beristirahat. Nah, disitulah dia akan keluar, menggoda, terus kalau sudah kena akan dia ikat dengan jaring laba-labanya. Yang bikin lebih seram nih ya, konon korbannya itu tidak langsung dihabisi, tapi tubuh mereka digrogoti sedikit demi sedikit. Ya kurang lebih kayak laba-laba lah ya weh ya. Kemudian dalam dunia yokai Jepang, Jorogumo ini dianggap sama sifatnya dengan sosok Yuki Onna yang kita bahas tadi. Sama-sama cantik, tapi mematikan. Kalau di anime, itu ada yang namanya anime Dororo. Di salah satu episodenya ada yang secara khusus membahas tentang karakter Jorogumo ini sendiri. Nah, di anime Dororo, Jorogumo ini digambarkan sebagai siluman laba-laba cantik yang berusaha menjebak manusia untuk dijadikan mangsanya. Nah, itu dia tadi deretan yokai atau makhluk mitologi Jepang yang gak cuma seram, tapi juga punya filosofi dan budaya yang mendalam. Dari ke-6 yokai tadi, mana nih yang menurut kalian paling ikonik atau mungkin paling bikin merinding? Atau kalian punya usul yokai lain buat kita bahas di video selanjutnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita menarik dan seru lainnya. Aku Septri Zayana, sampai jumpa di video berikutnya.